Yesus. Kembali hari ini kami dapat katakan, aku diberkati, aku pasti berhasil, aku pasti beruntung. Tuhan yang berjalan di depan kami memberikan kemenangan. Tuhan yang berjalan di depan kami menaklukkan segala musuh kami. Kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena Yesus yang mengasihi kami. Kami hanya mau berserah dalam jalan-jalan-Mu. Kami hanya mau berserah pada pengaturan-Mu. Kami hanya mau berserah pada rancangan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu dengan bangga hari ini di rumah kami masing-masing, dalam lawatan Allah di rumah kami ini, kami dapat katakan nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada hari Minggu pertama ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri di rumah kami masing-masing, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh, lewat firman, dan lewat perjamuan suci hari ini. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara yang masih berdiri silahkan duduk. Dan saya percaya betul hari ini rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan luar biasa buat kita. Pemuji-pemuji yang luar biasa, Krisman, lalu Meta, lalu pasangan suami istri yang diberkati, Thea dan John, dan imam-imam musik yang luar biasa telah melayani kita. Dan saya percaya betul sesuatu yang luar biasa Tuhan mau sediakan buat kita. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus seperti biasa di hari Minggu pertama di setiap bulan. Kita awali dengan perjamuan suci. Karena itu saya memberi kesempatan untuk setiap saudara sekalian untuk mempersiapkan roti dan anggur. Saudara pastikan hari ini saudara sudah siap dengan roti dan anggur saudara, untuk setelah firman Tuhan kita akan bersama menikmati tubuh dan darah Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sambil saudara mempersiapkan, saya ingat sebuah cerita dari orang Sanger, saudara. Jadi ini ada dua anak muda, Ungke dan Mary. Jadi mereka pasangan baru, rumah tangga baru, ya kan. Lalu Mary akhirnya satu kali menangis. Dia bilang, Ungke, kita kotesonya kuat dengan anak. Kita kotesonya kuat dengan anak. Bukan kita meragukan cinta ngana. Ngana itu terlalu miskin sekali ngana. Nggak ada uang untuk bayar uang sekolah, nggak ada uang untuk bayar listrik, nggak ada uang untuk apa-apa. Aduh, kita merasa dibohongi dengan anak. Lalu Ungke marah sekali. Ungke bilang, Mary, kalau kita miskin itu memang kita punya kelemahan. Tetapi kalau bicara tentang bohong, kita kotanya pernah berdusta dengan anak. Kita selalu ngomong apa adanya. Mary marah sekali. Namanya orang kalau susah kan gampang marah, saudara. Mary langsung bilang begini, ya tapi oke, katanya pernah bilang kadang gak ada uang, kadang gak ada apa-apa. Kita kadang gak bisa hidup susah begini. Kita gak bisa bayar apa-apa, kita gak butuh kaya-kayaan. Kita cuma butuh hidup. Tapi gak ada uang buat hidup. Akhirnya
kemudian dengan air mata mengalir di pipi, Ungke bilang, Mary, satu yang kita bilang, badusta kita nyak pernah. Selama kita batona, kita selalu bilang, kita nyak punya apa-apa di hidup ini. Cuman Ngana satu-satunya yang kita punya. Tapi waktu kita batona, Ngana selalu bilang, so sweet, so sweet, so sweet. Jadi adik-adik muda, hati-hati sama orang-orang yang suka bilang begini, saya nggak punya apa-apa di hidup ini, cuman kamu yang saya punya. Tanya, ini bahasa kiasan atau bahasa betul, saudara? Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan diberkati oleh seorang penyanyi yang luar biasa, menggemparkan dunia Indonesia, yang lagunya sebagian besar saudara pasti tahu. Aku tak punya harta, aku tak punya bunga, hanya cinta yang tulus kuberikan kepadamu. Saya undang Anmes untuk mengangkat pujian buat Tuhan. Saudara yang di rumah boleh tepuk tangan, dan saya undang Anmes bersama-sama dengan kita. Haleluya. Anmes, Shalom Bapak. tidak punya harta, tidak punya bunga, tetapi punya cinta. Punya cinta. Anmes, betul kamu lahir di mana? Kalau lahir sih aslinya di Alor, Nusa Tenggara Timur. Di Alor. Yap. Jadi yang kemarin kena Seroja. Seroja. Ya. Namanya. Dan mulai kapan masuk Jakarta? Kalau masuk Jakarta sih setelah juara Rising Star Indonesia di tahun 2017. 2017 berangkat dari Alor. Dari Kupang sih. Oh, dari Alor. Lahirnya di pindah. Alor, tapi sekolahnya di Kupang. Karena papa mama tinggal di Kupang, habis itu Rising Star waktu itu berangkat dari Kupang, dari Kupang. masuk Jakarta. Iya benar. Lalu berapa lama di Jakarta tiba-tiba lagu-lagu mulai dikenal? Kalau lamanya sih setahun ya. Setahun di Jakarta, rilis satu single, nggak begitu booming. Habis itu single kedua, Cinta Luar Biasa ini baru. Oh. Baru Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan berkenan, saudara, 1 tahun pun Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita bersyukur buat Anmes, dan Anmes yang orang biasa, yang punya cinta yang luar biasa, akan mempersembahkan cinta yang luar biasanya buat Tuhan lewat pujian. Anmes, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah
dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Anmes, pujian tadi rasanya hampir mirip sama pengalaman kehidupan. Benar Bapak. Apa yang kamu rasakan dengan pujian tadi? Kalau yang dirasain lewat pujian tadi sih emang nggak boleh nyerah ya. Amin. Tuhan tuh ngasih cobaan untuk orang yang sanggup. Amin. Kalau dia tahu kamu sanggup, berarti dia akan ngasih cobaan yang sesuai dengan kapasitas kita. Karena dari Alor, Kupang, Benar. jauh, bertanding di Jakarta lagi. Kalau ingat Jakarta, waduh ini pusat segala sesuatu. Ya. Tapi hanya 1 tahun. Dan bukan ini ajang yang hebat-hebat. Ajang yang kelihatannya buat banyak orang hanya biasa. Tapi Tuhan pakai. Ada mujizat. Anmes, Tuhan berkati. Doa kita Bapak. menyertai. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 hari yang lalu saya berjumpa dengan mantan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan. Dan saya sempat bicara sama beliau. Saya ketemu, shalom, gimana? Lalu saya tanya, Dok, bagaimana dengan vaksin Nusantara? Beliau jawab lewat pujian tadi, Pendeta, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian tadi saya harap bukan hanya menjadi lagu yang dinyanyikan, pujian yang diangkat oleh Anmes, tapi biar menjadi iman kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat masih ada. Nah, hari ini kita masuk dalam pembahasan kita tentang lanjut 33 tugas gereja di akhir zaman. Wow, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-8. Dan saya mengerti ini pembahasan yang paling tidak populer, yang paling jarang dikupas di gereja, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota. Waduh, sebagian orang bilang, waduh apalagi ini yang Gilbert mau ngomong. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sudah bilang selama 33 minggu ini kita terus mau bahas tugas gereja. Betul Tuhan berkati kita, betul Tuhan kerjakan mujizat, betul Tuhan lakukan perkara-perkara dahsyat. Tapi remember, there is duty to do. Ada tugas, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Klik. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Yeremia 29 ayat 4-9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Kitab-kitab yang berbicara tentang profesi, kitab-kitab yang bicara tentang nubuatan, seringkali penggenapan ganda atau kadangkala penggenapan yang saya sebut triple. Artinya, pada saat diucapkan Yeremia, memang itu kebutuhan umat Israel. Tetapi bukan berarti ayat itu tidak berlaku hari ini. Kita juga adalah orang-orang buangan. Orang-orang yang ditolak oleh dunia. Alkitab bilang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tapi akan dipilih oleh Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya boleh menghubungkan sedikit dengan apa yang masih hangat hari-hari ini tentang Israel dan Palestina. Sebagian berkata, Zionisme itu adalah kejahatan. Do you know what is Zionism? Zionism itu artinya gerakan to go back
to Zion. Jadi kembali ke Gunung Sion, artinya kembali ke tanah perjanjian, kembali kepada yang dijanjikan Tuhan. Sebagian bilang ini agenda politik untuk membunuh orang-orang Palestina. No, nothing to do with politics. Ya tapi Theodor Herzl adalah seorang ahli hukum, saudara kasih dalam Tuhan, tapi termotivasi dengan apa dulu, ini yang harus kita mengerti. Bangsa Israel adalah bangsa teokrasi. Setiap kali mereka berbuat dosa, mereka dibuang. Dan kalau mereka mau kembali, artinya apa? Mereka bertobat. Ini mulai dari zaman di Mesir dulu, saudara. Mereka bertobat dan mereka dibawa masuk ke tanah perjanjian. Tapi kemudian mereka berdosa lagi, dibuang ke Babel. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ada satu lagu. Lagu ini lagu dunia sebetulnya. Ini dikenalnya di dunia. By the river of Babylon. Iya kan? Dan sempat diterjemahkan ke bahasa Indonesia lagi. Saya ingat tahun berapa tuh yang nyanyi aja Ari Kusmiran. Yang umur 50 tahun ke atas mungkin pernah dengar. Di tepi sungai Babylon. Iya kan? Tapi itu sebetulnya dari Mazmur. When we remember Zion. Waktu kita teringat Sion. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, gerakan Sionis kemudian jadi perkara apalagi di Indonesia, itu kejahatan, itu seperti khilafah. Nothing to do. Zionis artinya apa? Mereka hanya mau kembali ke Zion. Kenapa mereka mau kembali ke Zion? Karena mereka tidak mau hidup dalam zaman pembuangan. Nah, itu sebabnya ada pecah. Kan ada yang bilang, orang-orang ortodoks itu orang-orang beragama, tidak setuju dengan Zionism, itu hanya gerakan politik. No. Ini gerakan pertobatan. Masa kami mau terus hidup dalam pembuangan? Berarti kami hidup dalam dosa. Kami mau kembali ke Sion. Itu artinya Zionism. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka mau kembali ke tanah mereka sendiri. As simple as that. Nah, kemudian ada dua keyakinan yang berbeda. Yang satu bilang begini, biasa kan, ya, namanya doktrin biasanya udah mulai masing-masing punya penafsiran. Yang satu bilang begini, kalau Mesias datang, dia akan membawa kami masuk ke tanah perjanjian. Sebagian bilang no, kalau Mesias datang, dia akan membangun bait Allah buat kami. Karena sekarang nggak mungkin kami bangun bait Allah. Kalau di tempat bait Allah dibangun, ada Al-Aqsa. Tapi Mesias know what to do. Karena Mesias adalah Raja Damai, dia datang untuk membawa damai. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada yang bilang kelompok-kelompok agama tidak setuju dengan Zionism, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan gerakan politik, ini hanya gerakan mau kembali. Ya, pasti harus ada kekuatan politik di dalamnya. Tetapi sebetulnya itu adalah pertobatan yang mulai dari para rabi-rabi Yahudi. Tetapi sebagian bilang, no, ayat ini masih berlaku, kami masih dibuang. Kami harus mengusahakan kesejahteraan kota. Makanya kalau saudara pelajari, ada banyak orang-orang Yahudi di Eropa yang kemudian peraih Nobel. Meskipun mereka tahu ada antisemitisme yang ada di Eropa. Tetapi ayat ini yang memotivasi mereka, kami mungkin masih harus tinggal di tempat pembuangan. Tapi sebagian bilang, no, kami harus kembali ke Sion. Kalau saudara tanya sama saya, mana penafsiran yang benar? Dua-duanya benar. Mereka adalah bangsa yang harus kembali ke tanah airnya. Tetapi yang merasa dia tetap harus jadi berkat di tengah bangsa-bangsa, dia harus menjalaninya. Tetapi karena mereka di antara bangsa-bangsa, mereka harus tunduk pada aturan bangsa-bangsa. Tetapi yang bisa kembali ke tanahnya, bisa kembali ke Gunung Sion, saudara, dia tetap tugasnya sama. Membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Ayo kita kembali. Nah, saya harap saudara mengerti bahwa ayat ini pada zaman itu berlaku dan sampai sekarang masih berlaku, dan buat kita yang percaya kepada Kristus, ayat ini juga berlaku. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dan buat kita, orang-orang yang terbuang dari dunia ini karena kita hidup berbeda. Amin.
Sama seperti bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah dengan kehidupan yang berbeda, punya aturan yang berbeda, punya hukum yang berbeda. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa? Jangan bergantung sama orang. Artinya apa? Harus hidup sukses. Harus hidup diberkati. Harus berjuang, harus kerja keras. Jangan jadi orang yang akhirnya hanya minta terus, minta terus, minta terus. Memanfaatkan orang lain, itu jahat. Makanya Alkitab bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Paulus dalam bagian lain dalam Alkitab bilang apa? Barang siapa yang berkeringat, jangan harap dia dapat makan. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang selalu bilang, oh anak Tuhan harus susah terus. No. Alkitab bilang apa? Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dirikan rumah untuk kamu diami. Artinya apa? Kita harus berbuat sesuatu supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ayat yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Jadi bukan hanya hidup diberkati, tapi keluarga harus bahagia. Makanya di gereja kita ada tagline, keluargaku adalah sorgaku. Setiap jemaat Tuhan yang sedang menikmati berkat firman Tuhan di rumah masing-masing, doa kami setiap saudara dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Jadi berimbang. Sukses dalam kehidupan, tapi keluarga bahagia. Dikatakan apa? Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi hidup Kristen jelas harus bertambah banyak, harus diberkati, harus melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 7. On top of that, di atas segala-galanya, that is not your goal. Jadi bukan sekedar diberkati rumah tangga bahagia, itu menjadi tujuannya, tetapi ada tujuan akhirnya. Tuhan mau. Ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi jangan cuma menyesali nasib, ya hidup ini susah, apakah salahku dan apa dosaku? Banyak dosa lu. Iya kan? Haruskah hidupku terus begini? Parah saudara. Lihat apa yang kita mau. Dirikan rumah bagimu, bangun kebun, bangun keluarga yang bahagia. Tapi setelah itu tujuannya jelas. Ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jangan cuma nyalain orang, jangan cuma nyalain sistem kepemerintahan. Bayangkan mereka dibuang di Babel. Dan itu adalah nubuatan bahwa di akhir zaman kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi Alkitab bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, di mana kamu aku tempatkan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya anak Tuhan dimanapun, dia harus menghadirkan surga di tengah-tengah dunia ini. Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, khotbahnya Gilbert terlalu tinggi nih, mungkin untuk para pejabat. Nah ini persoalannya, kita pikir ini hanya panggilan buat pejabat. No, panggilan untuk setiap anak Tuhan, panggilan untuk setiap orang muda. Dunia ini makin banyak perusak, tapi Alkitab bilang biar anak-anak Tuhan menjadi bintang yang menyala terang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Saudaraku, I pray to my Father. Saya berdoa kepada Bapa saya di sorga, supaya setiap saudara yang hari ini bersama dalam ibadah yang luar biasa ini dapat mengerti apa yang Tuhan sedang katakan buat kita sekalian. Bangun rumah, bangun kebun, bangun keluarga, bangun kebahagiaan dalam hidupmu. Lalu usahakanlah kesejahteraan kota, berdoalah, karena kesejahteraan yang kesejahteraanmu. Klik.
Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Ada saja yang fokusnya hanya diri sendiri. Ada saja yang fokusnya mengajarkan bagaimana menderita. Ada saja yang mengajarkan untuk kita berontak kepada pemerintah. Padahal kita berkata, berdoalah. Tidak semua hal yang dibuat oleh pemerintah menyenangkan buat kita. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang tidak adil. Tapi kita perlu berdoa dan kita tetap perlu mengusahakan kesejahteraan kota. Anak-anak Tuhan Yesus bukan pemberontak. Anak-anak Tuhan Yesus menjadi pembawa damai. Anak-anak Tuhan Yesus menjadi penerobos untuk menghadirkan sesuatu yang baik. Kalau ada yang nggak benar, tugas kitalah untuk pegang, perbaiki. Bukan tugas kita untuk menunjuk-nunjuk dan kemudian memaki-maki, kemudian menyerang, lalu kemudian mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan dia usahakan kesejahteraan kota. Anak Tuhan berdoa. Anak Tuhan berbuat sesuatu yang baik bagi kotanya. Setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya simpulkan begini. Keberadaan orang percaya dalam perjanjian baru sangat jelas. Yang pertama kata Alkitab, kita dipanggil sebagai garam dunia. Dan Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Yang kedua, kita dipanggil sebagai terang dunia. Yesus bilang, akulah terang dunia. Tapi karena Kristus menerangi kita, kemudian Kristus bilang, kamulah terang dunia. Jelas ya? Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia bukan hanya menerima terang, tapi dia menjadi terang. Dan yang ketiga kata Paulus dalam Alkitab, kitalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi jelas, siapapun saudara, masih mudakah saudara, baru bertobatkah saudara, ibu rumah tanggakah saudara, seorang guru kah saudara, seorang karyawan biasa kah saudara, saudara adalah terang dunia, saudara adalah garam dunia, saudara adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kesimpulan saya begini, klik. Ketika keberadaan kita ini juga menggambarkan sebetulnya satu kesimpulan. Tanggung jawab, sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab. Kan kita udah sepakat bahwa kita akan interaktif, sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab. Ayo semangat, sama-sama bilang tanggung jawab. Jadi garam dunia, terang dunia, surat Kristus yang terbuka itu menggambarkan satu kata, tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab setiap orang percaya terhadap lingkungannya. Karena keselamatan Tuhan bukan untuk I, me, and myself. Keselamatan Tuhan bukan untuk saya, diri saya, dan saya sendiri. Tetapi keselamatan Tuhan pakai kita untuk hal-hal yang besar di sekitar kita. Yang setuju katakan, saya siap. Amin. Jadi hidup Kristen bukan hanya berpikir bagaimana saya diberkati, bagaimana saya sukses, bagaimana saya maju, bagaimana saya melihat semua mimpi-mimpi saya tergenapi. No, I am not the center of the universe. Tapi bagaimana saya jadi berkat, bagaimana saya membawa damai, bagaimana lewat saya sesuatu yang baik boleh terjadi di sekitar saya. Haleluya, klik. Nah, saya pelajari, lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tidak titik, bos. Saya ulangi sekali lagi, di ayat yang sangat terkenal yang beberapa minggu yang lalu kita baru sama-sama merayakan Pentakosta, iya kan? Dengar. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada banyak orang yang titik sampai di situ, yang penting saya terima kuasa, kuasa untuk melihat kemenangan, kuasa untuk menaklukkan setan, kuasa untuk melihat perkara-perkara dahsyat. Amin. Tapi tidak titik, bos. Koma. Ayo sama-sama bilang sama saya, koma. Ayo sama-sama bilang sama saya, koma. Bukan titik, bos. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin.
Tapi dan kamu kuasa itu kamu bukan pakai untuk diri kamu sendiri, untuk memperkaya diri kamu sendiri, untuk menjadikan kamu kuat diri sendiri, bukan hanya menjadikan kamu hebat diri sendiri, ini dia. Dan kamu dikatakan apa? Akan menjadi saksiku. Apa artinya menjadi saksi? Menolong orang, memberkati orang, menguatkan orang, membawa damai buat orang, membantu penyelesaian masalah orang. Jadi kita menerima kuasa bukan supaya kita hebat, dahsyat dan luar biasa, tapi supaya kita menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem. Murid-murid waktu Yesus ngomong ini di Yerusalem. Yudea. Yerusalem kotanya. Yudea wilayah kerajaannya. Dan Samaria. Di luar Yudea. Dan sampai ke ujung-ujung bumi. Benar kata Alkitab. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Saya berdoa buat para pengacara. Saya berdoa buat para dokter. Saya berdoa buat para kontraktor. Saya berdoa buat para politisi. Saya berdoa untuk para bisnismen. Saya berdoa buat ibu-ibu rumah tangga. Saya berdoa buat anak-anak remaja. Saya berdoa buat anak-anak muda. Saya berdoa buat hamba-hamba Tuhan, siapapun saudara. Kalau engkau mulai setia dalam perkara kecil. Seperti pujian yang tadi kita diberkati oleh Anmes. Mujizat masih ada bagi yang percaya dan setia. Tuhan akan buat lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Yang siap katakan saya siap. Amin. Klik. Pertanyaannya, apa tanggung jawab kita buat kota, buat lingkungan, buat sekitar kita? Yang pertama, memberikan teladan nilai-nilai kerajaan Allah. Paulus bilang sama Timotius, dan dia mulai ingatkan satu kalimat yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Anak-anak Tuhan nilainya harus berbeda. Karena nilainya adalah nilai kerajaan Allah, saudara. Jadi teladannya harus jelas. Karena dunia hari-hari ini cuma lihat siapa yang kaya, siapa yang kuat, siapa yang hebat. Makanya gak heran anak-anak muda sekarang jalan pakai tas-tas mahal, parfum-parfum mahal, perhiasan-perhiasan mahal. Ada di Instagram mereka. Lalu mereka mulai tanya, kenapa itu? Bagaimana itu caranya? Oh, dia jadi piaraannya si ini. Tidak sedikit anak-anak muda sekarang yang jual diri, saudara. Pokoknya dapat orang kaya. Mau jadi piaraan ke nomor 2. Mau dia udah nikah kayak nomor 2, yang penting gue bisa pakai barang-barang mahal, bisa selfie-selfie, bisa nunjukin di medsos. Nah itu yang terjadi di dunia sekarang. Nilai-nilai telah hancur, nilai-nilai telah bobrok, saudara-saudara. Yang penting gue kaya, yang penting gue bisa kelihatan hebat, yang penting gue bisa mejeng-mejeng di medsos. Dalam nama Yesus, hidupmu akan hancur dan binasa dengan cara seperti itu. Anak-anak Tuhan, hello, where are you? Anak-anak Tuhan, di mana kalian berada? Apakah kita bisa menunjukkan teladan nilai-nilai kerajaan Allah? Nilai kita berbeda, tetapi cara Tuhan memberkati kita tetap luar biasa.
Kalau anak-anak Tuhan semua nggak ada yang maju, kalau anak-anak Tuhan semua bodoh, kalau anak-anak Tuhan nggak ada yang sukses, kalau anak-anak Tuhan bisnisnya semua gagal, kalau anak-anak Tuhan semuanya miskin, kalau anak-anak Tuhan hidupnya semua sengsara, orang takut. Anak-anak Tuhan harus sukses, tapi bukan karena kompromi. Anak Tuhan harus maju, bukan karena menghalalkan segala cara. Anak-anak Tuhan harus diberkati, bukan karena menjilat, tetapi karena memegang prinsip nilai kerajaan Allah. Dan dia tahu persis Tuhan memberkati, Tuhan mengerjakan mujizat, Tuhan mengangkat, Tuhan melakukan perkara besar. Yang setuju katakan amin. Wih. Yang kedua, apa tanggung jawab kita? Jadi jangan berpikir, oh saya mesti jadi gubernur. Puji Tuhan kalau ada yang diangkat jadi gubernur. Saya mendorong setiap saudara. Semua orang yang bertobat bukan hanya harus sekolah pendeta. Semua yang bertobat lahir baru, dia bisa melayani Tuhan menjadi tentara yang baik, menjadi polisi yang baik. Saya tantang adik-adik muda yang bertobat, yang mencintai Kristus, sekolah jadi polisi, nanti jadi jenderal yang benar. Sekolah jadi tentara yang benar. Masuk jadi politisi, tapi jadi politisi yang takut akan Tuhan. Saya tidak setuju bahwa semua anak muda yang bertobat harus masuk sekolah pendeta. Yang memang dapat panggilan jadi sekolah pendeta yang betul dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi meskipun sudah bertobat lahir baru, kalau sudah senang dengan olahraga, jadi olahragawan yang baik. Dengan itu kau bisa mempengaruhi dunia. Saudara yang merasa panggilanmu sebagai artis, panggilanmu sebagai juru lukis, juru gambar, kembangkan talenta saudara. Di dunia apapun saudara merasa ada dorongan dari Tuhan, di tempat itu jadi berhasil saudara. Saya berdoa, anak muda yang bertobat, dia mungkin dorongannya menjadi chef yang hebat. Ya dong. Masa semua sekolah pendeta? Kalau semua sekolah pendeta, saya hargai, saya sekolah pendeta karena saya tahu itu panggilan saya. Memang saya nggak bisa yang lain kecuali jadi pendeta. Nyanyi yang nggak beres, olahraga ya biasa-biasa. Tapi ada orang-orang yang jadi politisi hebat, jadi olahragawan hebat, tetap melayani Tuhan. Itu yang maksud saya. Karena itulah panggilan Tuhan untuk kau mempengaruhi dunia buat Kristus dan mengusahakan kesejahteraan kota. Berikan teladan nilai kerajaan Allah. Yang kedua, selalu membawa damai dan menyatakan kasih. Jadi mengusahakan kesejahteraan kota mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Sekecil apapun kau mulai, bukan itu persoalannya, tetapi Tuhan yang akan menambah-nambahkan. Jangan langsung batasi kuasa dan bilang, yo nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa. Berbagi buat orang di sekitar saudara, membawa damai, membawa kasih, itu sudah cukup. Karena tugas kita dengan benih yang ada pada kita menabur dan menanamnya. Tugas Tuhan yang menambahkan. Lalu kemudian membawa ini jadi berkat luar biasa. Yang setuju katakan haleluya. Yang ketiga, apa tanggung jawab kita? Mengulurkan tangan dengan nyata bagi yang membutuhkan, dari situ aja. Mengusahakan kesejahteraan kota. Di samping kita berdoa buat kota, di samping kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kota kita. Dan juga negeri kita. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah jangan lupakan orang di sekitar kita. Di sekitar kita pasti ada yang lebih miskin dari kita, lebih susah dari kita, lebih menderita dari kita. Ulurkan tangan. Yesus mati untuk siapa saudara? Dunia. Yesus mati untuk siapa saudara? Dunia. Tapi bukan cuma dunia yang ada pikiran Kristus, tapi siapapun yang terdekat. Ketika dia masuk pintu kota Nain, yang terdekat dengan Yesus adalah ibu janda yang sedang menangis, sedang laki-laki satu-satunya mati. Yesus peduli. Yesus ulurkan tangan. Yesus jalan di Yeriko. Tiba-tiba ada Bartimius yang buta, seorang
Jericho. Dia bukan tentara yang hebat di Jericho, dia pengemis buta. But Jesus cares. Yesus peduli. Yesus masuk kota Kapernaum. Ada seorang perwira di sana. Yesus peduli. Apakah Yesus datang untuk orang miskin? Yes. Tapi apakah Yesus datang hanya untuk orang miskin? Tidak. Yesus datang buat semua. Orang kaya dilayani, orang susah dilayani, orang yang berpangkat tinggi dilayani, orang yang bukan siapa-siapa dilayani. Intinya siapapun yang dekat ditolongnya. Jangan terlalu sibuk mikirin dunia sampai orang yang dekat kita tidak tolong. Bahkan sampai di atas kayu salib. Siapa yang dekat dengan Yesus? Penjahat. Penjahat, bos. Penjahat yang satu bilang, kalau engkau betul anak Allah, turun dari salib itu, buktikan kau anak Allah. Tapi yang satu bilang, kawan, kita dihukum karena memang kita bersalah, tapi dia tidak bersalah. Dia tetap Yesus dan dia bilang, Guru, ingatlah akan aku jika kau kembali ke Firdaus. Jika kau kembali dalam kemuliaan. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Itu yang saya bilang. Mari kita peduli dengan orang yang dekat dengan kita. Jangan sibuk pikirin dunia sampai gak pernah peduli dengan orang di sekitar kita. Bukan itu ciri orang Kristen. Bukan itu ciri anak-anak Tuhan Yesus. Kita tolong. Saya lihat hari-hari ini. Perang Israel lawan Hamas. Waduh, banyak orang-orang Kristen. Statusnya lebih Yahudi dari orang Yahudi, saudara. Lebih Yahudi dari orang Yahudi. Waduh. Waduh. Kita orang Kristen, kita anak Tuhan yang benar. Tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Karena dukung-mendukung berarti wah, kita jadi tim hore untuk sebuah peperangan yang akan mengakibatkan banyak kematian. Kita anak-anak Tuhan. Kita mendukung, mendorong, dan mendoakan perdamaian. Kita bukan menjadi tim fanatik yang mendukung Hamas lah, mendukung Palestina lah, mendukung Israel lah, mendukung Zionism lah, anti-Zionism lah, anti-Israel lah, anti-Palestina. Kita tidak anti siapa-siapa. Karena Yesus ajarkan bahkan orang yang menganiaya kita berdoa buat kita. Berdoalah buat mereka. Bagaimana kita bisa anti? Kita anti teroris, yes. Tapi kita juga anti kebodohan. Ada banyak orang menyerang sesuatu karena bodoh. Dia nggak ngerti Zionism. Dia pikir, oh ini gerakan politik seperti khilafah. Bodoh. Ini hanya kumpulan orang-orang yang mau kembali. Karena mereka menyadari mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Makanya sampai hari ini simple kok. Kalau sudah pergi ke Western Wall, orang kita bilang tembok ratapan. Tapi bahasa Ibrani-nya bilang kotel atau tembok. Tempat mereka berdoa. Dan kalau saudara bisa mendengar dan mengerti bahasa Ibrani, doa mereka cuma sederhana. Tuhan, ampuni dosa kami. Sampai kami tersebar, sampai kami terserak. Ampuni kami. Sampai kami dibuang di hadapan Tuhan, kami mau kembali. Makanya ada lagu dan doa dalam bahasa Ibrani. Elsiana Haba'ah bi Yerusalem. Yang artinya secara bebas saya terjemahkan. Tahun depan kami akan ada di Yerusalem. Kami akan berhaba, kami akan datang, kami akan berjumpa Yerusalem. Ini doa yang mereka harus naikkan. Karena memang itu kerinduannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
di tembok ratapan itu atau kotel. Mereka nangisnya itu, kami tersebar karena kami berdosa. Tuhan ampuni kami harus kembali, kami harus kembali. Supaya kami bisa mengikuti hukum-hukum Tuhan. Mempersiapkan diri. Kenapa mereka harus kembali? Mempersiapkan diri untuk Mesias datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita bukan dalam kapasitas dukung-mendukung, anti-menganti, kutuk-mengutuk. Kita usahakan, kita upayakan, kita mendoakan untuk damai. Damai. Kita tidak mau tertipu dengan politisi-politisi dan dengan berbagai kegerakannya. Mengatasnamakan agama, membela peperangan. Agama tidak pernah membela peperangan. Agama selalu memperjuangkan dan mendoakan serta mengusahakan damai sejahtera. Ada banyak orang Kristen, kalau saya lihat status-status medsosnya, lebih Yahudi dari Yahudi. Tapi orang di sekitarnya nggak ditolong. Orang di sekitarnya nggak ditolong. Saya percaya anak Tuhan punya visi yang besar. Tapi orang di sekitarnya yang membutuhkan. Selalu dia bilang, Tuhan pakai aku untuk jadi berkat. Yang keempat, tanggung jawab kita. Mendoakan dan bersyafaat bagi kota serta pemimpin-pemimpin kita. Bukan hanya yang seiman, tapi yang sesama. Ada banyak orang dia doakan yang seiman. Perlu kita mendoakan yang seiman. Amin. Tapi kita juga perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Agar jangan ada roh rakus. Jangan ada roh korupsi. Supaya jangan terikat dengan dukun dan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi punya hati yang takut akan Tuhan. Supaya jangan dikuasai oleh roh perzinahan. Kita harus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Itu perintah Tuhan. Tetapi pemimpin kami di daerah kami, pendeta, dia yang menghambat gereja, dia menyerang orang Kristen. Bukan itu persoalan kita. Kita bukan hanya mendoakan orang yang baik buat kita. Kita justru mesti mendoakan orang-orang yang bahkan merancangkan yang jahat buat kita. Selalu saya bilang, anak Tuhan, gereja Tuhan, mari kita ikut mendoakan. Mari kita ikut mendoakan. Karena kita bertanggung jawab. Lewat apa? Lewat doa kita. Ya tapi pemimpin kami kelihatannya kurang kreatif. Itu tanggung jawab kita. Kita berdoa. Alkitab saya bilang doa orang benar besar kuasanya. Doa di sini bukan hanya sakit perut mencret-mencret lalu sembuh. Doa di sini bukan hanya panu lalu sembuh. Tapi doa di sini, ingat Amsal berkata apa? Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dapat Tuhan aliri kemana saja Tuhan mau. Lewat apa? Lewat doa kita. Kalau satu kota nggak maju-maju, itu salah orang Kristen di dalamnya. Misalnya menatap saya dan berkata, kenapa sadis begitu pendeta? Lu karena kita dipanggil Tuhan untuk berdoa. Doa, doa, doa. Doa. Doa orang benar besar kuasanya. Klik. Yang berbahaya di akhir zaman ini, iblis mengarahkan orang percaya menjadi yang saya sebut self-centered believer. Orang Kristen yang hanya mikirin dirinya sendiri, mikirin keluarganya, mikirin gerejanya. Doanya cuma Tuhan berkati saya, berkati anak cucu saya, berkati seluruh keluarga saya, berkati oma opa saya, berkati anjing saya 2, ikan koi saya 4, burung perkutut saya 9. Ya, bukan kita nggak boleh berdoa untuk diri kita dan keluarga kita. Masa kita cuma bless me, bless my family. Akhirnya kita jadi bless me club Christian. Anak Tuhan bukan self-centered. You are not the center of this world. Tetapi anak-anak Tuhan selalu bilang, use me. Pakai aku. Pakai aku. Kalaupun Tuhan berkati aku supaya Tuhan dapat pakai aku lebih dan lebih lagi bagi kemuliaannya. Setuju katakan, Tuhan pakai aku. Anak-anak muda, mari berdoa, Tuhan pakai aku. Ibu-ibu,
mari berdoa, Tuhan pakai aku. Kaum profesi, para bisnismen, para karyawan, ayo mari berdoa, Tuhan pakai aku. Oma, opa, meskipun sudah pensiun, ayo doa, Tuhan mengaku, Tuhan pakai aku. Yes, selanjutnya, kita tidak sadar. Kita sibuk sama Tuhan berkati aku. Sampai kita tidak sadarkan komunitas dan kota kita. Yang sebetulnya Tuhan berikan tanggung jawab dalam pundak kita. Klik, saya pelajari. Kita disibukkan dengan seiman sampai lupa dengan sesama. Tuhan mau kita seimbang antara seiman dan sesama. Makanya Alkitab bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah saudara-saudaramu yang seiman. Tidak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita harus mengasihi saudara-saudara seiman kita? Yes. Apakah kita harus mendoakan saudara-saudara seiman kita? Yes. Tapi jangan lupa sesama. Keduanya harus seimbang. Yang menyerang kita, yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang bikin masalah buat kita juga sesama. Karena tugas kita tetap menjadi berkat, membawa damai, menyatakan kasih, mengulurkan tangan, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kita nggak pakai hukum Yahudi, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya kan? Yahudi nggak akan memulai sesuatu. Tidak pernah dalam sejarah Yahudi mulai kirim rudal duluan, nggak pernah. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Tetapi Yahudi dasarnya bukan Kristen. Yahudi dasarnya adalah Taurat. Taurat itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi karena itu, prinsip kita berbeda. Prinsip kita bukan hanya seiman, tetapi sesama. Walaupun kita disakiti, kita harus memberkati. Walaupun ibadah dihambat, kita tetap harus mendoakan. Walaupun kekristenan dicurangi dan dijahati, kita tetap memberkati, menghormati, menghargai pemimpin-pemimpin kita. Saya berdoa, di setiap provinsi di Indonesia ini, saudara yang ada di luar negeri, dimanapun saudara berada, jangan bikin susah. Anak Tuhan bukan bikin susah, bukan pemberontak. Anak Tuhan, pembawa damai dan pembawa kesejahteraan. Klik, saya pelajari bagaimana iblis mengarahkan orang percaya tidak mempedulikan kotanya, dengan membuat kita berpikir yang pertama, kota itu urusan politisi dan pemerintah. Kenapa banyak anak Tuhan akhirnya tidak peduli? Jadi kalau hari ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus, biarlah kita berkata, Kristus kau mati bagi aku, dan biarlah lewat aku segala yang baik boleh orang lain di sekitarku, kotaku, komunitasku, lingkunganku dapat merasakan dan mengalaminya. Kalau iblis tidak bisa menghalangi untuk kita menerima berkat Tuhan, maka iblis akan menghambat kita supaya tidak bisa menjadi berkat. Dengar ya, kalau iblis tidak bisa menghalangi kita untuk diberkati, maka iblis akan membuat kita, akan menghambat kita untuk bisa jadi berkat. Karena waktu kita bisa jadi berkat, maka hidup kita bukan hanya bermanfaat, tapi orang lain boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Makanya saya catat bagaimana iblis mengarahkan orang percaya untuk tidak mempedulikan kotanya, dengan membuat kita berpikir kota itu urusan politisi dan pemerintah, gak ada urusannya dengan saya. Doa saya gak ada gunanya, apapun yang saya buat gak ada gunanya. Berguna. Karena Alkitab saya bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita berani memulai dengan sesuatu yang kecil, Tuhan yang akan mengembangkan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Yang kedua, bagaimana iblis mengarahkan orang percaya untuk tidak mempedulikan kotanya, dengan membuat kita berpikir, saya kan bukan siapa-siapa, saya kan masih muda, saya kan bukan pengusaha sukses, saya kan bukan orang kaya, saya kan hanya ibu rumah tangga, saya kan hanya pendeta gereja kecil, saya kan not heard, saya kan nggak terdengar kemana-mana.
percaya engkau berarti, engkau berguna. Karena bukan soal siapa kita, tapi di tangan siapa kita berada. Tuhan gak cari orang-orang yang luar biasa, tapi Tuhan cari orang-orang yang berserah penuh dan berkata, ini aku Tuhan. Maka Tuhan akan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Yang saja katakan yes. Selanjutnya, bagaimana iblis mengarahkan orang percaya agar tidak mampu dengan kotanya dengan membuat kita berpikir. Persoalan kota terlalu kompleks dan rumit, mikirin diri sendiri aja udah gak bisa. Ya kita gak harus mikirin persoalan kota, yang penting kita doakan pemimpin kita. Sekecil apapun yang penting kita bertindak dan berbuat. Mulai dari lingkungan terdekat kita. Banyak orang pikir pelayanan hanya di gereja. Amin. Melayani Tuhan di gereja itu penting. Tapi jangan lupa, kita juga dipanggil untuk jadi garam dunia, menjadi terang dunia, menjadi surat Kristus yang terbuka. Saya berdoa dan saya mendorong setiap anak-anak Tuhan, ayo berbuat sesuatu. Jangan jadi Kristen yang cuma jago kandang. Wow, di gereja aja berkorban buat segala sesuatunya, mantap, bagus, luar biasa. Terus bagaimana dengan tanggung jawab lingkungan kita? Do we pray? Do we help? Do we bring peace? Apakah kita doa? Apakah kita tolong? Apakah kita membawa damai? Ini pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan selanjutnya. Bagaimana iblis mengarahkan orang percaya tidak mempedulikan kotanya dengan membuat kita berpikir, tidak ada perintah Yesus untuk itu. Loh, kita lupa Alkitab bilang bahwa kita harus membawa damai, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi saksi Tuhan. Terlalu banyak perintah-perintah Kristus untuk itu. Supaya dimanapun kita berada, kita menyatakan kemuliaan Kristus. Bahkan Alkitab apa? Supaya orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Betul. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi karena kita sudah diselamatkan, otomatis kita akan berbuat baik. Kita berbuat baik bukan karena orang-orang tersebut layak menerima perbuatan baik kita, bukan. Kita berbuat baik karena yang jahat sudah diangkat dari hidup kita, otomatis hanya yang baik yang bisa keluar dari dalam hidup kita. Klik. Saya tutup dengan ini sebelum kita terima perjamuan suci. Apa akibatnya jika saya tidak peduli? Kenapa Yesus perintahkan saya untuk mengusahakan kesejahteraan kota? Apa akibatnya kalau saya tidak peduli? Yang pertama, iblis dan kegelapan semakin dapat meluaskan kerajaannya. Kristen, iblis nggak peduli kita aktif di gereja. Sejauh kita tidak spread out the good news, sejauh kita nggak jadi berkat, sejauh kita jadi batu sandungan, orang bilang, wah tuh orang Kristen tapi malasnya minta ampun. Itu Kristen sombong rohaninya luar biasa. Itu Kristen tapi munafiknya. Itu Kristen tapi nggak peduli sama kita. Itu Kristen tapi orang yang masa bodoh sama lingkungannya. Kita jadi batu sandungan. Itu yang setan mau. Supaya kegerakan lesbian, kegerakan homoseks makin benci sama orang Kristen. Kegerakan narkoba, kegerakan orang-orang yang melakukan hubungan seks bebas makin benci lihat orang Kristen, gak pernah peduli sama kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tetap percaya roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Waktu hari ini sudah menerima tubuh dan darah Kristus, biarlah setiap kita terbakar dalam hati untuk berkata, Tuhan, Kau sudah berkati aku, sekarang pakai aku. Ya, tapi saya belum diberkati, saya masih susah. Memandang salib dengan darah yang tertumpah, itu cukup buat kita. Itu berkat yang terbesar bahwa dia mau mati buat kita. Karena dia mau mati buat kita, dia akan melakukan segala sesuatu buat kita yang percaya dan mengasihi dia. Amin. Ini waktunya. Setiap anak-anak Tuhan naik level. Bukan hanya berdoa, Tuhan berkati aku. Tapi naik level untuk berkata, Tuhan pakai aku. Jadikan aku Allah dalam tanganmu untuk berbuat sesuatu, mendatangkan kesejahteraan.
bagi kota, bagi komunitas di mana aku ada. Akibatnya jika saya tidak peduli, iblis dan kegelapan semakin dapat meluaskan kerajaannya. Dan kalau kita mau jujur hari-hari ini, kita lihat kekristenan semakin terkotak-kotak di dalam 4 dinding gereja. Thank God for Corona. Corona membuat tembok-tembok gereja turun. Anak-anak Tuhan perlu jadi berkat. Injil tersebar di ruang-ruang publik. Dan ini waktunya anak-anak Tuhan menunjukkan ciri Kristus. Jika saya tidak peduli, iblis dan kegelapan semakin dapat meluaskan kerajaannya. Akibatnya jika saya tidak peduli, peran orang percaya makin tak nampak. Orang percaya makin jadi batu sandungan. Orang percaya hanya dianggap jago kandang. Orang percaya cuma yakin dia mati masuk surga, tapi dia tidak pernah membawa jiwa dan tidak pernah menyelamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di akhir zaman ini, ketika dunia tambah gelap, ketika dunia tambah sesat, ketika dunia tambah bengkok, anak-anak Tuhan harus menjadi terang yang menyala. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa akibatnya jika saya tidak peduli? Makanya setan gak peduli kalau kita bertobat dan diselamatkan. Tapi iblis mulai peduli kalau kita mulai mengusahakan kesejahteraan kota. Iblis mulai melakukan apa saja untuk menghambat kita, supaya kita tidak spread out the good news, supaya kita gak membawa damai dan menyatakan kemuliaan Tuhan buat komunitas di mana kita ada. Jika saya tidak peduli, akibatnya rencana Allah bagi dunia terhambat karena kemalasan dan kebodohan kita. Amin. Rancangan Allah pasti akan tergenapi. Jadi tapi terhambat karena kemalasan dan kebodohan kita, karena ketidakmengertian kita. Padahal Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang saatnya berbuat sesuatu. Cukup berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekarang waktunya kita berkata, Tuhan, jadikan aku berkat. Tapi apa yang saya alami pahit, sakit, dan menyakitkan, I know. Iblis maunya kita fokus ke sana kan, supaya kita lemah terus, sengsara terus, stres terus, dan berbeban berat terus. Tapi ini waktunya Tuhan mau kita mengusahakan kesejahteraan kota jadi berkat. Kita datang pada Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, ku bangga. Amin. Haleluya. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku banggaku. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Amin. Selamanya ku padamu. Haleluya. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sebelum hari ini kita terima perjamuan suci, izinkan saya berdoa buat saudara. Mungkin hari ini saudara orang yang berkata, aku hanya self-centered Christian. Aku hanya Kristen yang memikirkan diriku sendiri, keluargaku, kebutuhanku, keperluanku, dan masalahku. Kadang-kadang aku berpikir ngurusin diri sendiri aja udah susah, apalagi ngurusin yang lain. Tapi Tuhan mau kita menyadari berkat Tuhan luar biasa buat kita. Kita hidup dengan iman dan percaya, supaya kita bisa menjadi berkat. Kita bisa memberi teladan-teladan baik. Ingat engkau adalah terang dunia. Ingat engkau adalah garam dunia. Ingat engkau adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Jika hari ini engkau berkata, Tuhan, pakai aku.
Tuhan, aku gak mau kerajaan iblis makin meluas di muka bumi ini. Aku sebagai orang muda mau berbuat sesuatu. But I don't know how. Aku gak tahu caranya. Tapi aku tahu Roh Kudus akan membimbing aku. Taruh tangan kananmu di dada. Engkau pengusaha kah? Engkau kaum profesi kah? Engkau polisi? Engkau tentara kah? Engkau ibu rumah tangga kah? Dan kau berkata, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Aku mulai mendoakan pemimpin-pemimpin aku. Aku mulai berdoa buat kotaku. Aku mulai berdoa buat kejahatan di kotaku. Aku mulai ikat segala roh-roh jahat di atas kotaku dalam nama Yesus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Karena mungkin selama ini kau hanya mikirkan dirimu sendiri. Tapi hari ini kau berkata, aku mau memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Aku mau jadi teladan. Aku mau bawa damai. Aku mau mulai mengulurkan tangan buat orang di dekatku yang membutuhkan sesuatu. Lewat kata-kata kekuatan, lewat semangat, lewat dorongan, lewat bantuan yang aku bisa bantu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Kita doa, Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena pergumulan, karena masalah, karena tantangan yang sedang mereka hadapi. Dan pada saat yang bersamaan mereka berkata, Tuhan, ini aku pakai hidupku Tuhan. Jadikan aku orang percaya yang peduli, yang mengusahakan kesejahteraan kota, yang membawa damai Tuhan, yang membawa kemuliaan Tuhan, dan membuat kami menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Betul kami terima kuasa, betul kami terima berkat, betul kami terima rahmat dan mujizat. Tapi Tuhan, pada saat yang bersamaan kami tahu Tuhan punya rencana supaya hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mengalir kuasa Tuhan. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu ya Allah. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Persiapkan roti anggur kita. Kita angkat pujian ini. Tubuhmu terpecah, darahmu tertumpah. Haleluya. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan suci saat ini. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika kau setuju katakan amin. Firman Tuhan kemudian berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kau setuju katakan amin. Sekarang pegang roti di tangan kanan, dengar firman Tuhan. Setelah itu kita naikkan doa bersama-sama.
baru kemudian kita makan bersama dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di tangan kanan, tanda kita menghargai tubuh Kristus lebih dari segalanya. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh yang terpecah, yang telah memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, dan menjadikan aku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, segala sifat dan karakterku sudah diubahkan. Hidupku diperbaharui, hatiku diperbaharui, pikiranku diperbaharui, perkataanku diperbaharui, keluargaku diperbaharui, masa depanku dijamin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan tumor, bebas dari leukemia, tidak akan pendarahan, bebas dari stroke, tidak akan dirawat di ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, segala kelemahan tubuh, segala kutuk penyakit, segala penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, segala niat orang jahat, segala kecelakaan, segala virus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus, makan bersama dengan iman, dengan ucapan syukur. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Terima kasih. Haleluya. Tubuhmu dihancurkan supaya kami dapat dimuliakan. Tubuhmu terpecah supaya hidup kami dapat dipulihkan. Terima kasih. Bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Imani kesembuhan. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh bidur Kristus. Segala virus, bakteri, segala kuman, segala infeksi bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Pegang cawan di tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan tinggi lewat kepala, tanda kita menghargai darah Kristus lebih dari segalanya. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Ulangi doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tertumpah. Karena melalui darah yang tertumpah, dosaku sudah diampuni. Hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Aku tidak lagi berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terserang guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjaga aku, menjaga keluargaku, menjaga pekerjaanku, menjaga usahaku, menjaga seluruh gerak hidupku, dan menjamin masa depanku.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, aku sudah bebas dari segala kutuk, baik kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk maut, kutuk keturunan, serta segala kutuk yang diucapkan orang kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat serta kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, hidupku sudah dipulihkan, sudah disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Kita minum bersama dengan iman. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Kita ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. 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 Lewat darah yang tertumpah, kami menerima segala kepastian. Kalau bukan karena Yesus mau mati buat kami, sorga hanya sia-sia dan cerita belaka. Tapi justru karena tubuh terpecah, darah tertumpah, kami punya kepastian. Ajar kami bersyukur. Ajar kami bersyukur, supaya kami terus hidup kuat, hidup semangat, hidup memandang Tuhan, dan melangkah dengan iman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak mau jadi Kristen yang jadi batu sandungan. Kami tidak mau jadi Kristen yang bodoh, yang menerima firman tapi tidak melakukan. Tapi kami mau hidup dalam terang Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan terangi, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, anggota DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, polisi, tentara, Kapolri, dan Panglima TNI, Ketua BNPT, Ketua BNPB, pengacara, jaksa, hakim, pengadilan, pemimpin-pemimpin kami, Tuhan tolong. Takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami. Pemimpin kami tidak dekat dengan dukun, paranormal, dan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Roh rakus, roh seraka, roh korupsi kami patahkan dari bangsa kami. Perpecahan, kutuk hutang darah kami patahkan dari bangsa kami. Damai sejahtera atas Indonesia. Para dokter, para suster, para brother, para petugas rumah sakit, para tenaga kesehatan, Tuhan tolong. Sebagai benteng terakhir dari COVID-19, Tuhan bekerjalah. Kami percaya Tuhan bisa menghentikan pandemi ini melalui vaksin, tapi juga bisa tanpa vaksin. Karena itu proses vaksinasi yang sedang berjalan. Tuhan tolong. Dan di saat-saat seperti ini kami berdoa supaya mafia-mafia obat, mafia-mafia alat-alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit kami tolak, kami patahkan kuasanya. Sehingga semua terbongkar kejahatan ini, karena mereka mencari uang dengan cara-cara yang keji dan biadab di tengah mayat dan penderitaan manusia. Tuhan tolong nyatakan kebenaran di bangsa ini. Dan akhirnya gereja-gereja di mana-mana tempat, Tuhan tolong, baik yang sudah onsite maupun yang masih online, Tuhan pakai terus untuk memberitakan suara kenabian-Mu. Dan gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sangat diberkati oleh puji-pujian kita, penyembahan, kita sangat diberkati lewat pelayanan firman, kita sangat diberkati oleh pelayanan perjamuan suci. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, persembahan tidak diwajibkan, tetapi kalau saudara punya pengertian dan menyadari
bahwa saya tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Pastikan saudara beri yang terbaik. Saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah karena hari ini adalah minggu pertama, atau saudara mau memberikan persembahan misi atau persembahan mingguan biasa, pastikan saudara memberi yang terbaik. Karena kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita tahu berkat Tuhan sudah luar biasa buat kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat rahmat Tuhan, terima kasih buat kuasa Tuhan. Saatnya Bapak, kami menyadari kami tidak bisa datang ke tangan Tuhan, kepada hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena berkat Tuhan sudah sangat luar biasa buat kami. Karena itu kami mau memberi yang terbaik. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami yang mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, karena kami tahu ini haknya Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, kami mau kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Kami yang mau memberi untuk pelayanan misi dari gereja ini, atau kami yang mau memberi sebagai persembahan rutin mingguan kami, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Sehingga berlaku firman, bukan hanya hidup kami diberkati, anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti, diberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapak, mereka yang mengelola persembahan Tuhan berkati, sehingga dapat diarahkan untuk perluasan kerajaan Allah, untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan untuk menopang hamba-hamba Tuhan melayani dengan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik sama-sama katakan amin.